المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi ashabi Rasulillahi ajma'in. Summa ila ashabi Rasulillahi ajma'in. Summa ila arwahi awliya'i wal ulama'i was salihin. Summa ila arwahi arba'atil mujtahidin wal ulama'il amilin. Summa ila ruhi khususan al-muallif hadzal kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal waqib Masjid Al-Muhajirin. Summa ila arwahi masyayikhina fid din. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum. Anna Allah yataghashshahum birrahmati wal maghfirah. Wa ila hadratin Nabi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Wa fi riwayatin khairul laka min khumrin na'am. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-323. Inna awwala ma yujaza bihil abdul mu'minu ba'da mautihi ayyughfara li jami'i man tabi'a janazatahu. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin, jamaah solat subuh, semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa membawa kepada kehidupan kita yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat sehat, nikmat afiat, terutama lagi nikmat yang paling besar, yaitulah nikmat iman dan nikmat Islam. Sebab kedua nikmat itu mudah dan gampang bagi kita untuk datang ke Masjid Al-Muhajirin, solat subuh berjamaah, kemudian bisa mengikuti pengajian, membaca kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah, Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah yang menjelaskan tentang hadis-hadis
sudah 323. Ini sebetulnya udah ini. Tapi diulang lagi nggak apa-apa kan ya? Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya bahwa, awwala, mula pertama, ma yujaza, apa yang dibalas, bihi, dengan yang pertama itu, al-abdu, oleh seorang hamba, al-mu'minu, yang beriman, ba'da mautihi, setelah meninggal dunianya, ayyughfaro, bahwa ia diampuni, li jami'i, bagi semua, man tabi'a janazatahu, akan janazahnya. Rawahul Baihaqi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwa seorang hamba yang beriman, kemudian dia meninggal dunia, kemudian jenazahnya diurus, dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian disolatkan, kemudian dimakamkan. Maka orang yang beriman itu bisa membawa kepada orang-orang lain yang beriman juga, terutama orang yang mengikuti jenazahnya dari rumah ke pemakaman. Dibawa gitu. Biasanya kalau orang Jawa begitu keluar dari rumah, ada yang jalan keluarganya di kurung batang. Di sini masih ada begitu. Di kurung batang di jalan gitu, muterin gitu. Kemudian dilepas, ada sambutan, ya, biasanya dari kiai atau yang mewakilinya. Kemudian dengan penuh sedih, penuh haru, semuanya tertunduk, merenungkan, dalam hatinya mungkin ngomong, kira-kira kapan seperti almarhum saya ini? Ngomong begitu gak kira-kira? Bisa juga kalau yang hatinya lembut, tersentuh, karena ada orang yang meninggal, suatu saat saya akan dimandikan, saya akan dikafankan, saya akan dibawa ke pemakaman. Gitu. Nah begitu jalan, ada yang jauh, ada yang dekat pemakamannya. Kemudian sambil berjalan terus, ada yang ngobrol, ada yang merenung, ada yang berzikir. Begitu sampai di pemakaman, nengok sana, nengok sini, kemudian diturunkan itu jenazah. Sambil jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, ditutup dengan dinding ari-ari, kemudian setelah itu ditimbun dengan tanah. Kemudian setelah sudah sampai ke atas, tanahnya diinjak-injak. Kemudian setelah itu orang-orang yang menunggunya, ada yang duduk di atas kuburan. Itu nggak boleh duduk di atas kuburan itu. Haram hukumnya. Kan pemakaman tuh banyak makam-makam tuh, kuburan-kuburan. Ada yang duduk di situ sambil ngerokok, sambil ngobrol. Begitu pakai peci haji lagi. Haram itu nggak boleh duduk di situ. Ada nggak yang begitu? Adanya banyak apa dikit? Ya Allah. Kata Nabi SAW, kalau hamba yang beriman, yang diusung jenazahnya, yang mengikutinya itu juga akan diampuni dosa dan kesalahannya. Sebagaimana hamba yang meninggal dunia yang beriman, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Rawahul Baihaqi, hadis Imam Al-Baihaqi
an ibni Abdillah dari Abdullah, maaf, an ibni Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, hadis yang pernah saya jelaskan. Sekarang hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-324. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya, buyutallahi, rumah-rumah Allah, fil ardi, di permukaan bumi ini, al masajidu, itulah yang namanya masjid-masjid. Ya enggak? Wa inna haqqan 'ala Allah, dan sesungguhnya bahwa hak kepada Allah, ayyukrima, bahwa Allah menghormati, memuliakan, manzarahu, orang-orang yang berkunjung kepadanya, ya kepada rumah-rumah Allah itu, piha, padanya. Rawahu Tabarani, hadis riwayat Imam Tabarani, an Ibni Abbas, an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhuma. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadis ini menerangkan tentang rumah-rumah Allah di permukaan bumi ini. Yang namanya apa? Masjid. Di Jakarta itu masjid udah banyak banget. Termasuk di Bekasi ini. Di permukaan bumi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masjid di negeri kita ini bertebaran. Dan masjidnya indah-indah, bagus-bagus, menarik-menarik. Bahkan bukan hanya sekadar dibangun oleh masyarakat, tapi juga secara pribadi. Orang-orang kaya, orang-orang yang sukses, para pejabat, masing-masing pada bikin masjid. Cuma pertanyaannya, masjid-masjid yang dibangun itu subuhnya penuh nggak ya? Jamaahnya banyak nggak ya? Dan bikin model-model yang macam-macam itu masjidnya. Kayak di Jawa Barat itu, Gubernur Ridwan Kamil buat masjid indah sekali. Namanya masjid apa ya? Al-Jabar, ya, Al-Jabar. Banyak orang yang berkunjung ke sana jadi wisata. Kemudian dulu yang viral itu Masjid Kubah Mas di Depok. Kalau Masjid Al-Muhajirin viral nggak ini? Nama Al-Muhajirin itu pasaran. Iya, namanya pasaran itu. Darul Rahman, Baitur Rahman, itu pasaran. Al-Muhajirin. Ini nama Al-Muhajirin sesuai dengan kondisi masyarakat sini barangkali ya. Pendatang ya, orang-orang yang hijrah dari daerah masing-masing, dari berbagai suku, suku Jawa, suku Sunda, Sumatera, Kalimantan, ya, Bhinneka Tunggal Ika nih yang kumpul. Yang mereka adalah Al-Muhajirin, orang-orang yang hijrah. Nah, bumi-bumi Allah yang diisi dengan masjid-masjid itu merupakan keberuntungan buat bangsa Indonesia. Bahkan ada Masjid Al-Istiqlal ya, Istiqlal. Itu Masjid Istiqlal itu memang nyambung bikin terowongan ke gereja katedral. Wah. Dulu saya masih kecil, saya pernah diajak sama orang tua saya ketika masjid itu belum dibangun. Pada waktu itu di dalamnya itu ada terowongan, ada macam-macam. Orang Betawi bilang gedung dalam tanah. Karena di bawah tanah itu ada gedung. Ada apa namanya terowongan. Bahkan terowongannya itu katanya tembus ke pasar ikan. Di bawah tanah itu Istiqlal.
Kemudian nggak lama dibangun masjid yang namanya Masjid Istiqlal oleh Presiden Bung Karno. Kemudian di antara yang membangunnya itu bukan Muslim, cuman saya lupa namanya siapa itu. Silaban ya. Silaban. Laban itu kalau bahasa Arab ya laban artinya susu. Laban susu artinya. Nah kemudian dibangun Masjid Istiqlal, kebanggaan bangsa Indonesia. Setelah itu banyak lagi lah masjid. Ada di Taman Mini, Masjid At-Tin, dan itu enak kalau kita sholat di situ. Khotibnya juga asik gitu, tapi tidak bicara masalah politik. Karena ada juga masjid yang bicara masalah politik. Kalau di Al-Muhajirin khotibnya berbicara masalah politik enggak? Enggak ya. Udah bosan lah bicara itu. Nah, itulah bumi-bumi Allah yang dipenuhi dengan masjid-masjid. Di dunia ini mula pertama yang dibangun yaitu masjid di mana itu? Masjidil Haram. Masjidil Haram itu yang mula dibangun, itu masjid. Masjidil Haram itu kan ada Ka'bah Baitullah. Nah, mana duluan Masjid Aqsa dengan Masjidil Haram? Yang paling tua itu Masjidil Haram. Kalau Masjidil Aqsa itu ketika zaman Nabi Sulaiman kalau nggak salah itu. Karena saya pernah ke sana ke Al-Aqsa waktu tahun 2016, 2018. MUI termasuk Kejul Pak ikut. Itu tegang. Hampir di tiap lorong dijaga oleh tentara Israel. Dipesan oleh travel ketika akan masuk ya ke masjid itu, ke apa namanya, ke Aqsa. Ke Aqsa itu sebelumnya kita lewat imigrasi namanya Taba. Di situ lama sekali menunggu. Kemudian dipesan oleh travel, jangan sampai ada gerakan-gerakan yang membuat mereka tersinggung. Nah, ketika kita masuk ke imigrasi, ditanya paspornya apa segala macam, kita antri begitu. Pada diam semua. Tegang ya. Tegang sekali itu. Karena takut tersinggung. Sampai begitu keamanannya. Sangat tersinggung sekali. Jadi dijaga semua sama tentara Israel. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke Palestina. Kemudian setelah itu subuh kita datang ke Masjid Al-Aqsa, sholat subuh. Nah, begitu sholat subuh di Masjid Al-Aqsa, itu kan masjidnya ada 3 ya, ada atas, ada tengah, ada bawah. Kemudian imamnya itu Dr. Saugi. Saya ajak ngomong itu, pakai bahasa Arab ngomongnya, ya Syekh, kaifa ra'yukum masalah as-siyasah. Paham? Bagaimana pendapat kamu tentang politik? Dia bilang muskil. Apa artinya muskil? Sulit. Muskil itu sulit. Muskil. Di Mekah juga kalau kita pergi haji. Muskil. Berarti sulit, repot katanya. Waktu itu tegang sekali. Kemudian saya melihat batu yang pernah dipijak oleh Rasul SAW ketika naik ke langit, peristiwa Isra Mi'raj itu. Itu masjidnya yang kuning itu, kubahnya. Ini hanya cerita aja waktu perjalanan ke Masjid Aqsa. Nah, kemudian ke makam Nabi Daud, ke makam nabi-nabi di sana. Nabi Sulaiman, Nabi Yunus. Karena memang di Aqsa, di Palestina itu terbanyak adalah masjid para nabi dan para rasul. Kami pada waktu itu berkendaraan bus, kemudian jalan darat. Nah, ketika sampai di lautan, ternyata kita masuk terowongan di bawah laut. Saya bayangkan ini terowongan di bawah laut, napak tilas ketika Fir'aun mengejar-ngejar
bersama tentaranya mengejar-ngejar Nabi Musa. Nabi Musa dengan pengikutnya kan pernah dikejar-kejar oleh siapa? Fir'aun. Pas Nabi Musa berhadapan dengan laut. Nabi Musa ketakutan nih, bagaimana ini? Sedangkan tentara Fir'aun dan Fir'aun makin lama makin dekat. Akhirnya Allah menyuruh Fir'aun untuk memukul laut itu dengan tongkatnya. Begitu dipukul, Masya Allah, Nabi Musa memukul laut itu dengan tongkatnya, kemudian terbuka kayak jalan tol. Saya pikir nih napak tilas yang pernah Nabi Musa dulu. Terus nyebrang bersama tentaranya. Begitu hampir sampai di daratan, Fir'aun dan pengikutnya, tentaranya, kemudian nyebrang. Pas sampai di tengah itu, laut menyatu kembali. Kemudian Fir'aun dengan tentaranya tenggelam. Kemudian yang diperlihatkan oleh Allah tentang Fir'aun. Ketika itu Fir'aun ngomong. Dan dia kelelep. Ternyata Fir'aun nggak bisa berenang. Tuhan nggak bisa berenang. Akhirnya apa Fir'aun mengatakan? Sodako Musa. Benerlah Musa. Ketika Fir'aun ngomong begitu, malaikat Jibril sewet. Akhirnya mulutnya Fir'aun disumpal sama pasir. Dan di Mesir itu saya melihat yang namanya Fir'aun. Apa bangkainya, apa mayatnya? Karena manusia yang paling laknat, yang pernah mengaku dirinya sebagai apa? Tuhan, ana rabbukumul a'la. Itu ngelihatnya di Museum Tahrir. Namanya Museum Tahrir itu di Mesir. Kemudian itu banyak Fir'aun, bukan satu ternyata. Di etalase, di kaca etalase. Kemudian saya ngelihat situ dan nggak boleh dipoto. Saya pikir nggak boleh dipoto, larangan memang. Tapi ternyata begitu saya tanya mahasiswa ya, yang pernah belajar di Mesir, itu dilarang dipoto karena khawatir mayatnya itu akan hancur. Karena jepretan yang namanya foto itu berpengaruh itu. Tadinya kenapa nggak boleh itu? Wah, kekayaan ini Firaun luar biasa. Kemudian ke piramid segala macam itu. Yang saya ambil itu tentang Masjidil Aqsa itu. Nah, Masjidil Aqsa ini memang sampai sekarang ini gawat terus, runcing terus. Dan kita naik bis terus ke makam Nabi Daud. Itu yang sangat berkesan tuh waktu di makam Nabi Daud. Begitu saya masuk ke situ mesti pakai peci laki-laki. Kalau yang nggak pakai peci disediakan peci. Cuman pecinya itu yang nangkring di sini di kepala, yang kayak Paulus itu. Kayak kue serabi taruh sini. Disediakan itu. Saya kebetulan pakai peci hitam. Kemudian saya mau minta, nggak boleh katanya, buat kenang-kenangan maksudnya. Begitu masuk, mereka pada baca Taurat ya. Itu santri-santrinya itu. Muda-muda tekun-tekun, langsung saya ke makam Nabi Daud. Ini pengalaman ya. Karena bicara masalah masjid. Nah, jadi inna buyutallah, sesungguhnya rumah-rumah Allah fil ardi, di permukaan bumi ini, al masajidu, yaitu masjid-masjid. Wa inna haqqan 'ala Allah, sesungguhnya merupakan hak kepada Allah, ayyukrima, bahwa Allah memuliakan manzarahu, orang yang berkunjung ke masjid. Kayak kita ini dimuliakan oleh Allah. Karena kita pagi ini masuk ke masjid. Makanya kalau masuk ke masjid itu kan langkahnya kanan, kemudian baca assalam. Bacanya gimana? Salamun. Hah? Oh iya, doanya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Waktu masuk ke masjid. Ya Allah,
bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu. Jadi begitu masuk doa, kemudian kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita salat tahiyatul masjid, ya, 2 rakaat setiap masuk ke masjid. Nah, ini penghormatan buat masjid. Makanya beruntunglah Masjid Muhajirin ini jamaahnya selalu penuh. Kalau Jumat pasti penuh. Kalau 5 waktu penuh enggak? Misalnya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Ya. Nah, alhamdulillah nih subuh walaupun tidak penuh, tapi banyak jamaahnya. Nah, inilah masalah masjid yang dibangun sebagai rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa inna haqqan 'ala Allah, dan sesungguhnya hak kepada Allah itu memuliakan orang yang mengunjungi masjid dan di dalam masjid ini. Rawahu Tabarani, hadis riwayat Imam Tabarani, an Ibni Abbas, an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis ke-325. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya, shadaqatas sirri, sedekah yang rahasia. Sesungguhnya sedekah yang rahasia, tutfi'u, memadamkan, ghadabar Rabbi, murkanya Tuhan. Wa inna silatar rahimi, sesungguhnya menyambung silaturahim, tazidu fil umuri, bisa menambah pada umur. Wa inna sona'i al ma'rufi, dan sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan, taqiyah, membersihkan, ya, menjaga, masari as-su'i, akan keburukan-keburukan yang menimpanya. Ya, keburukan-keburukan yang menimpa itu akan terpelihara, akan terjaga orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Wa inna qaula, sesungguhnya kata-kata atau ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, tadfa'u, menolak, an qailiha, oleh orang yang membacanya, membaca la ilaha illallah, tis'atan wa tis'ina, 99 baban, pintu, minal bala, daripada bala, musibah, adnaha alhammu, yang paling rendahnya bala itu adalah alhammu, sedih, murung, atau gak enak gitu perasaan, murung, sedih, itu namanya alham. Rawahu Ibnu Asakir, hadis riwayat Imam Ibnu Asakir, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang bersedekah secara rahasia. Artinya dia tidak ketahuan bersedekah. Tangannya yang kiri aja nggak tahu bahwa tangan kanannya bersedekah. Jadi orang yang pahalanya besar itu adalah ketika dia bersedekah sampai tangan kirinya itu nggak tahu. Tapi bukan berarti begitu disedekah tangan kirinya dikebelakangin supaya nggak tahu. Bukan. Itu dari saking rahasianya dia bersedekah, diam-diam. Makanya sedekah yang diumumkan dengan sedekah yang rahasia, mana pahalanya lebih besar? Hah? Yang rahasia apa yang terang-terangan? Kedua-duanya juga baik itu. Cuman kalau yang terang-terangan sedekah tergantung niatnya.
Kalau niatnya ingin dipuji, ingin mendapat sanjungan, pahalanya habis itu. Bahkan dosa. Tapi kalau niatnya ingin memberikan petunjuk kepada jamaah yang hadir, ya, dalam bersedekah itu, Pak Haji Somad bersedekah 100 juta. Wah. Yang lain kan, wah, Pak Haji Somad 100 juta. Masa saya 50. Ngasih contoh itu bagus. Jadi orang yang sedekah terang-terangan tuh jangan diponis ria. Belum tentu. Bisa saja itu mandala ala khair, kata Nabi. Barang siapa yang menunjukkan kepada perbuatan baik, kafaili. Jadi dia akan mendapatkan perbuatan yang baik seperti apa yang dia kerjakan. Ditiru oleh orang-orang, dapat pahalanya dia. Itu kalau dia bersedekah terang-terangan. Nah sekarang kalau bersedekah sir juga baik. Inna shadaqata sirri, sesungguhnya sedekah rahasia. Apa baiknya di sini kata Nabi? Tutfi'u. Tutfi'u artinya memadamkan. Tutfi'u memadamkan ghadabar Rabb, murkanya Allah. Makanya di Indonesia ini alhamdulillah di daerah-daerah tertentu aman dari segala musibah. Termasuk daerah sekitar Masjid Al-Muhajirin. Kenapa banyak orang yang bersedekah secara rahasia? Karena sedekah berrahasia itu memadamkan murka Allah. Dan itu banyak sekali sekarang orang yang sedekah secara rahasia. Udah nggak disebut namanya, ada, nggak usah. Itu ya dia nggak usah ngomong begitu sebetulnya sih. Pokoknya sedekah aja dia omongin, kalau mau kagak kayak. Yang penting ikhlas karena Allah. Kemudian silaturahim juga begitu. Silaturahim itu berkunjung satu dengan yang lain. Nah sekarang ini masih bulan Syawal nggak? Masih ya. Saya belum berlebaran dengan jamaah ini. Jamaah yang lalu datang ke rumah saya. Kalau sekarang enggak. Kenapa? Belum pulang di kampung masing-masing ya? Enggak apa-apa. Yang penting hatinya nyambung. Nyambung. Dan saya berlebaran ya. Masih ada kan sekarang ini? Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita, baik selama Ramadan, ya, zakat fitrah, beridul fitri, dan lain sebagainya, diterima oleh Allah. Dan juga amal-amal ibadah yang baik juga kepada bapak-bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin. Ini produk Indonesia ini kata-kata ini. Di Arab nggak ada. Zaman Nabi dulu nggak ada ini. Minal aidin. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang kembali. Al-aidin itu kembali. Kembali dari apa? Dari fitrah, kesucian. Mengapa? Karena selama bulan Ramadan kita full beribadah. Siangnya puasa, malamnya sholat tarawih, sholat witir berjamaah. Memperbanyak membaca Al-Quran. Makan sahur, ya penuh sekali dengan pahala-pahala yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Kemudian ditutup dengan mengeluarkan zakat fitrah. Di sini Idul Fitrinya hari Sabtu apa hari Jumat? Kok nggak kompak jawabannya? Sabtu apa Jumat? Oh, Sabtu ya. Karena jamaah saya ngadu sama saya pulang dari kampung. Kiai, saya pulang kampung ke Jogja. Terus di sana mayoritas hari Jumat. Sedangkan saya puasanya kan ngikut pemerintah. Sekarang lebarannya apa ngikut Muhammadiyah apa ikut pemerintah? Kalau ikut pemerintah yang sholat Idul Fitri di sana jarang. Saya bilang nggak usah dirisaukan, nggak usah dibingungkan. Yang pertama, sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau nggak dikerjakan, nggak berdosa. Yang kedua, karena lingkungan kita semua pada sholat Idul Fitrinya hari Jumat,
ya udah ikut aja lah, nggak apa-apa, ya nggak usah dipersoalkan. Sebab ada yang persoalkan tuh, bagaimana sih puasanya ngikut pemerintah, ketika Idul Fitrinya ikut Muhammadiyah. Itu sebuah ijtihad dari masing-masing ya, baik NU maupun Muhammadiyah. Jadi sekarang perbedaan tidak menjadi masalah. Ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala perbedaan itu tidak menjadi masalah. Itu jamaah saya ngadu begitu yang baru pulang dari kampungnya. Memang perbedaan itu dari dulu, bukan baru sekarang. Kalau dulu lebih ekstrim lagi. Perbedaan itu antara kampung, antara kiai. Kampungnya nggak jauh. Di Klender itu contohnya. Kampungnya nggak jauh. Tanah 80 sama Klender. Kedua-duanya ada kiai. Yang selalu berbeda itu tanah 80. Nah, ketika yang berbeda itu di Klender, kemudian dia mertuanya yang di tanah 80. Pada waktu itu dia mau lebaran. Di sana belum mertuanya. Padahal udah lebaran, jadi nungguin besok aja dah ke rumah mertua. Karena dia belum lebaran sih. Nah, itu pengalaman soal perbedaan. Karena kalau Muhammadiyah itu, dia nggak ru'yat, dia hisab. Pokoknya yang penting sudah hisab, ya itu berarti wujudul hilal, ada bulan. Mau sederajat kayak mau 2 derajat, yang penting ada bulan. Mau kelihatan kayak mau kagak, itu Muhammadiyah. Jadi kalau kata Kiai Hasyim Muzadi, nggak usah dicerangin katanya, emang tamu. Itu Muhammadiyah. Nah kalau NU nggak, NU itu hisab juga, ru'yat juga. Itu, ini yang hadir ini ngikut Muhammadiyah NU. Nggak apa-apa lah ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wa inna silaturrahim. Sesungguhnya silaturrahim itu saling berkunjung, terutama pada waktu hari raya Idul Fitri kemarin, satu dengan yang lainnya, saling berkunjung ke rumah masing-masing, antara saudara kandung dengan saudara kandung, antara mantu dengan mertua, antara guru dengan murid, atau murid dengan guru. Subhanallah, kita udah saling memaafkan. Nah, oleh karena itu, bersih di antara kita ini, minal aidin, kembali kepada bersih ya. Wal faizin, kita ini termasuk orang yang mendapat keberuntungan. Wal makbulin, dan doa-doa kita, amal-amalan kita semuanya diterima. Kullu amin, setiap tahun. Wa antum bi khair, dan kamu dalam keadaan baik. Itu ucapan ketika silaturahim lebaran. Nah, silaturahim itu bukan hanya lebaran saja. Ngaji ini termasuk silaturahim. Kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Kalau saya bertemu dengan saudara-saudara saya yang ada di sini sebulan sekali. Saudara saya juga ketemu dengan saya sebulan sekali. Tapi ketemu langsung. Umpama nggak bisa, lewat WA boleh. Lewat telepon boleh. Sekarang saking canggihnya itu, ya, alat komunikasi. Lebaran sama orang tua di WA. Masya Allah. Masa WA sama orang tua, sama saudara WA. Rumahnya dekat lagi. Emang ada yang begitu Ustadz? Ada kali. Jadi bersilaturahim itu tazidu fil umri. Umur tambah. Nah sekarang kata-kata umur tambah. Ada pertanyaan, bukankah umur sudah ditentukan oleh Allah? Ada yang masih muda meninggal. Ada yang setengah tua meninggal. Ada yang udah tua nggak meninggal. Nah, kalau udah tua nggak bisa meninggal, ketika dia silaturahim dipanjangkan umurnya, semakin tua umurnya. Nah, yang namanya takdir, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Kalau takdir mubrom tuh pasti udah nggak bisa dirubah.
Dia ditentukan jadi laki-laki, pengen jadi perempuan. Nggak bisa. Atau dia udah ditentukan jadi perempuan, pengen jadi laki-laki. Nggak bisa. Itu udah ketentuan Allah. Nah, kalau kematian itu, ada yang bilang itu takdir mu'alaq. Maksudnya mu'alaq berhubungan dengan silaturahim. Maka dengan silaturahim itu, dia umurnya dipanjangkan. Ada juga yang memaknai umur dipanjangkan, bukan umurnya, angkanya tambah. Tetapi namanya, walaupun dia sudah 10 tahun meninggal dunia, masih disebut namanya kebaikan-kebaikannya. Ada yang berpendapat begitu tentang umur panjang. Dan juga orang silaturahim itu ditambah rezekinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, "Man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin rezekinya ditambah, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya bersilaturahim. Jadi kalau orang yang ingin banyak duit, silaturahim. Kira-kira logika nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa? Bersilaturahim kan berkunjung sambil bawa dagangan, sambil menginformasikan bahwa rumah di sini ada yang mau jual. Oh, kebetulan saya ada yang mau beli. Itu kan silaturahim. Akhirnya antara pembeli dengan penjual dipertemukan. Harganya 500 juta. Dia cuma berdua berhubungannya itu. Begitu laku 500 juta dapat berapa itu? 2,5%. 500 juta 2,5%-nya berapa duit? Pak Haji Masudi yang pintar ngitungnya ini. Itu silaturahim. Makanya dikatakan di sini tajidu fil umri, umur juga panjang. Wa inna, dan sesungguhnya sona'i al-ma'ruf, orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Ma'ruf itu kan kebaikan. Amr ma'ruf, ya, menyuruh kepada berbuat baik. Apa itu kebaikan? Ya diantaranya silaturahim, amal soleh, solat berjamaah, memperbanyak solat-solat sunat, memperbanyak sedekah. Itu semua ada al-ma'ruf, sesuatu yang baik. Ya. Kemudian kita buat sesuatu yang baik, taki, memelihara. Taki itu artinya memelihara atau menjaga masori asu, keburukan-keburukan yang hina, yang menyakitkan, yang membuat kita jadi rusak, terpelihara. Kenapa? Karena kita banyak berbuat baik, banyak ngaji, banyak sholat. Semuanya itu akan menjaga kita daripada keburukan-keburukan yang menyerang kita. Wa inna qaula, sesungguhnya ucapan la ilaha illallah, itu artinya tiada Tuhan. Ilah itu artinya Tuhan. Jadi la, tidak Tuhan. Disembah dengan sebenarnya illallah, kecuali siapa? Allah. Makanya harus la ilaha illallah. Jangan kalau ada ibu-ibu ngelihat anaknya bandel, kadang-kadang la ilah, bandel amat loh. Apa tuh artinya? Tidak Tuhan, PKI. Kemudian tadpa'u. Nah, ucapan la ilaha illallah itu bisa menolak, menjaga an qailiha, dari orang yang mengucapkannya, dijaga dari 99 baban, pintu minal bala. 99 bala kan banyak banget tuh. Bisa dijaga dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, adnaha alhammu. Yang paling rendahnya itu bingung, pusing, gundah gulana, cemas. Kan dalam hidup ini kadang-kadang ada kecemasan, kebingungan, gundah gulana. Itu bisa menghapus, bisa menghilangkan. Kenapa? Karena kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
itu bahasa la ilaha illallah umumnya mengatakan tahlil. Ya, tahlil. Tahlil itu memang gayanya macam-macam. Kalau orang-orang torekot, tahlilnya itu bareng, kemudian ada gigi satu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 illallah. Itu orang-orang torekot itu ada illallah, 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 illallah. Nah kalau kita ada yang kematian, ya, kemudian syukuran, selalu kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Asakir, hadis riwayat Imam Ibnu Asakir an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Saya kira cukup beberapa hadis yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berupa nasihat, petunjuk ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yang hadir bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang nanya enggak? Oh, udah pada paham semuanya? Kelihatannya pada anggut-anggutan nih. Hah? Oh, ada yang nanya ya Pak, sobat nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 24 ya. Ini ada TPU atau pemakaman yang tidak punya sepi sama sekali. Jadi satu dengan yang lain berbeda. Jadi kalau kita melaksanakan pemakaman, penguburan jenazah, itu saya jadi bingung ini di sama dan itu bagaimana? Jadi spesiesnya itu sama sekali tidak ada. Apa? Antara kuburan, Ya, kuburan yang satu dan kuburan yang lain. Jadi nggak ada jarak ya maksudnya. Nempel. Sehingga saya kadang-kadang jadi bingung, ini tidak salah, tidak susah. Oh ya, yang duduk itu nggak boleh ya. Jawabannya adalah kalau darurat nggak apa-apa, karena itu termasuk darurat. Kita nggak bisa milih-milih. Tapi sebaiknya jangan kita dudukin diri aja. Kecuali kalau kita kakinya lagi sakit, asam urat, atau udah itu mau nongkrong nggak bisa, ada kuburan ya udah didudukin karena darurat. Darurat. Kalau darurat boleh. Karena sekarang memang pemakaman di mana saja sudah penuh. Makanya di Mekah itu kan Ma'la, Baqi 4 tahun sekali ya. Dipindahkan tuh tulang belulangnya ke tempat lain, dikumpulkan. Saya udah lama dengar cerita itu di sana. Oh, pemakaman Baqi, pemakaman Ma'la itu di Mekah. Itu kalau udah lama itu digali kembali. Tulang belulangnya dipindahkan ke tempat lain, nggak tahu ke tempat apa itu. Kemudian baru makamkan lain. Ada beberapa makam yang tidak dipindahkan karena ketika digali masih utuh. Di antaranya yang viral itu Mbah Maimun. Itu masih utuh, dia baru meninggal kan. Kemudian di antaranya juga Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu masih utuh. Begitu digali, padahal dia udah puluhan tahun tuh, ratusan kali ya. Ratusan tahun itu Syekh Nawawi masih utuh. Kemudian banyak lagi yang masih utuh tuh dari Indonesia. Kalau itu nggak diangkat. Atau Syekh Al-Maliki itu juga orang-orang Mekah itu ada yang masih utuh. Nah, jadi itu pemakaman. Karena pemakaman ini di Indonesia memang di mana-mana sudah penuh ya, sudah sempit. Malah zaman Ali Sadikin jadi gubernur mau dibakar itu orang yang meninggal. Tapi nggak jadi itu. Ali Sadikin mungkin hanya melemparkan masalah
supaya masyarakat ikut mikir. Nggak mungkin kalau orang Islam itu mati dibakar gitu di dunia. Nggak. Akhirnya kan ramai itu, kontroversial. Tapi Ali Sadikin pada waktu itu menyadari, karena dekat ulama Kiai Abdul Syafi'i, kan marah banget Kiai Abdul Syafi'i pada waktu itu di Pemancar. Akhirnya dia sadar, sampai Ali Sadikin kan pergi haji segala macam itu. Nah, itu. Nah, jadi kalau tadi karena berdempetan sulit, namanya darurat, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita khusyuk menyaksikan orang yang di pemakaman. Jangan bicara yang lain. Ini kadang-kadang bicara order. Ini tanah di sini berapa? Ini sekitar sini tanahnya berapa ya per meter? Bisnis ceritanya. Khusyuk kita berdoa almarhum ini supaya dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Udah ya? Baik. Masih ada? Oh iya. Yaitu perbedaan pendapat memang. Memang kalau yang namanya makam tuh nggak boleh dibangun bagus, indah, nggak boleh. Di beberapa tempat ada pemakaman memang tidak dibangun indah. Misalnya yang saya pernah menyaksikan di Pulau Nangka itu kan banyak keluarga dari istri saya itu. Di situ ada pemakaman tuh, itu nggak banyak dibangun. Kemudian di Jombang, di pesantren Tubuh Ireng, saya udah berapa kali tuh ziarah ke sana, itu pemakaman keluarganya Gus Dur, itu nggak bagus. Biasa aja itu, nggak dibangun sampai indah, bagus. Tapi kalau pemakaman di kita ini banyak yang bagus. Itu juga kurang bagus. Ada yang mengatakan itu tidak baik gitu. Itu sehubungan dengan makam dibangun begitu indah. Itu makan kalau dibangun begitu indah biayanya berapa itu? Bisa 100 juta. Lebih bagus disedekahkan untuk almarhum 100 juta itu. Atau di sodakoh jariahkan ke al-muhajirin 100 juta. Itu yang lebih bermanfaat daripada dibangun kuburan begitu bagus, begitu indah. Ada juga makam dibangun tujuannya orang ziarah tuh enak, sejuk gitu. Ada yang begitu tujuannya. Bermacam-macam pendapat, Pak. Saya lebih setuju tidak dibangun begitu bagus. Itu yang saya lebih setuju. Saya kira cukup ya. Baik, mari kita akhiri pengajian kita ini. Sehingga semua apa yang saya sampaikan, kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita berdoa kepada Allah agar supaya doa kita semuanya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا